Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak ingin menjelaskan tentang daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linier, kuadrat maupun fungsi pecah. Ini perhatikan berkaitan dengan soal pilihan ganda atau soal untuk menentukan daerahnya. Perhatikan. Daerah asal dari fungsi X sama dengan negatif 5Y ditambah 6 adalah untuk Y kurang dari 4, Y-nya elemen real. Di sini Y kurang dari 4. Kalau daerah asal seperti ini, maka Y kurang dari 4 ini adalah daerah asal. Maka jawabannya Y, daerah asalnya himpunan Y di mana Y-nya kurang dari 4, Y elemen real. Ini langsung ditunjuk, ini namanya daerah asal. Sedang daerah hasilnya mana? Daerah hasilnya mana? Daerah hasilnya, kau perhatikan di sini. Daerah hasilnya kita memasukkan nilai. Nah, nilai ini dimasukkan. Jadi negatif 5 kali 4, negatif 20 ditambah 4, negatif 14. Tapi di sini daerah hasilnya itu adalah himpunan X di mana X-nya lebih dari negatif 14. Kenapa lebih? Karena di sini tandanya Y-nya negatif, maka semakin lama dia semakin besar itu sebenarnya nilainya semakin kecil. Maka di sini dia akan jadinya lebih. Nah, jadi ibaratnya Y-nya tambah kurang untuk X-nya tambah kurang. Maka di sini tandanya berubah. Kalau di sini X-nya kurang, maka di sini dia akan jadi lebih dari hasilnya. Jadi sekali lagi ya, daerah asalnya tinggal menunjuk Y-nya di mana Y lebih dari daerah hasilnya ini X-nya lebih dari negatif 14. Nah, ini yang kedua, perhatikan di sini daerah asal dari fungsi X sama dengan negatif 5Y ditambah 6 untuk Y sama dengan untuk Y elemen R. Nah, di sini karena Y elemen R nggak ada pernyataan lain, maka di sini himpunan daerah asalnya adalah Y di mana Y-nya dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, seperti itu. Daerah hasilnya juga sama, karena dari tak terhingga dimasukkan pasti nilainya akan sama tak terhingga begitu ini. Jadi seperti itu. Nah, ini daerah hasil dari fungsi ini misalkan X sama dengan 3Y min 5 untuk Y-nya kurang dari 2. Ya. Kalau kurang dari 2 kita masukkan Y-nya 2, maka di sini kan sama dengan 1. Karena di sini Y-nya koefisien yang positif, maka tandanya tetap kurang juga. Seperti itu, tinggal memasukkan. Nah, begitu. Selanjutnya, nah di sini daerah hasil dari fungsi Y sama dengan 4X untuk X lebih untuk X-nya kurang sama dengan 2 kita masukkan. Kalau 2 berarti kan 3. Maka daerah adalah Y, di mana Y kurang sama dengan 3. Jadi tinggal memasukkan saja. Seperti itu. Ya. Diingat itu daerah asal daerah yang di sebelah kanan. Ini kalau misalkan fungsi ini daerah asalnya X, daerah hasilnya Y begitu. Y di sebelah kiri itu daerah hasil, di sebelah kanan itu adalah daerah asal. Kayak gini. Daerah asalnya mana? Nah, di sini karena tidak ada kata-kata yang lain, maka daerah asalnya adalah X dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Daerah hasilnya mana? Daerah hasil di sini bukan kayak fungsi linier, karena fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola, maka ada titik puncaknya. Di mana titik puncaknya? Kita masukkan. Ingat, titik puncak pada min B per 2A. Jadi di sini pada titik X-nya sama dengan negatif 1. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya berapa gitu. Negatif 1 kita masukkan 1, negatif 2, negatif 5, negatif 7, sama 1, negatif 6. Maka di sini Y-nya adalah lebih dari negatif 6. Karena ini Y-nya positif, maka menghadap ke atas, maka yang di bawah itu adalah yang paling kecil. Maka negatif 6 ini paling kecil. Maka daerah hasilnya itu, nantinya ini daerah hasilnya di sini. Daerah hasilnya, ini daerah hasilnya. Daerah asalnya ini, daerah hasilnya fungsi ini Y, ya, di mana Y-nya bukan X tapi Y, di mana Y-nya itu adalah lebih dari 6. Itu adalah daerah hasil. Ini daerah hasilnya adalah Y, di mana Y-nya lebih dari 6. Y-nya adalah elemen real. Gitu. Ini lagi, daerah asal dari fungsi ini, sekali lagi nggak ada apa-apanya, maka daerah asal dari fungsi X-nya berarti antara negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Daerah hasilnya apa? Nah, ini daerah hasilnya kebalikan dengan tadi. Di sini kalau kita masukkan kan berarti X-nya negatif 3. Kalau negatif 3, min B per 2A. Jadi 6 dibagi dengan negatif 2. Jadi di sini negatif 3, negatif 9,
ditambah 18 itu adalah 9 ditambah 7, 16. Di sini 16 ini yang paling besar, maka di sini Y-nya kurang dari 16 karena menghadap ke bawah. Puncaknya adalah 16. Seperti itu. Nah, ini daerah asal sama ya, daerah asal Y. Y-nya dari negatif tak tinggal. Daerah hasil kalau tadi Y berarti X. Ini sama dimasukkan nilainya. X-nya berapa? 3. Sini 39, 33 dikurang 18 berarti ya, di sini 9 tambah itu kan 20 33 dikurangi 18 itu adalah 15 bukan 16. 15. Jadi di sini keliru tulis. Nah, di sini adalah 15. Jadi X di mana X-nya lebih dari 15 karena ini menghadap ke ibaratnya yang Y-nya ini makin lama makin besar begitu. Nah, di sini sama. Di sini cuma apa? Y dari negatif. Daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya adalah kurang ya. Perhatikan di situ kalau di sana itu dia kurang. Di sini berapa? 3. Kalau 3 berarti kan di sini negatif 3 berarti 18. 18 di sini kan ini 9 berarti kan positif 16. Tapi positif 16 itu adalah yang paling besar. Maka X-nya kurang dari negatif. X-nya kurang dari 16 gitu. Nah, ini daerah hasil dari fungsinya. Fungsi ini daerah hasilnya, daerah asalnya ya pertama fungsi di daerah apa? Daerah asal itu melihat ini, melihat di bawah, melihat penyebut 3X dikurang 18, maka daerah asalnya yang paling pokok tidak sama dengan 0 penyebutnya. Maka daerahnya apa? Daerah asalnya adalah X di mana X-nya tidak sama dengan 6 ya. X-nya tidak sama dengan 6. Tidak sama dengan 6. Kenapa? 3 kali 6 18 dikurang 18 0. Itu tidak boleh begitu. Daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya adalah negatif 9 tidak boleh negatif 9 dibagi 3. Y tidak boleh negatif 3. Negatif 3 dapat dari negatif 9 dibagi 3. Ya, negatif 9 dibagi 3. Itu untuk daerah hasil. Nah, maka ini juga begitu, pasti sama. Tahu enggak kamu? Maka daerah asalnya mana? Sama. Daerah asalnya adalah Y, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 6. Daerah hasilnya X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Itulah cara menentukan daerah asal dari daerah hasil dari fungsi-fungsi baik linier, kuadrat maupun pecahan. Semoga bermanfaat untuk mengerjakan soal dan pengetahuan dari murid-muridku sekalian. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.